Kenapa kok bulan Rabiul Awal kita belajarnya kitab Wasailul Usul, bukan kitab yang lain? Karena kita pengen semakin kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kesempatan kita semakin mengenal Rasulullah. Siapa yang kenal, maka dia cinta. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal, tidak kenal, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita perlu kenal dulu, kayak apa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita kenal akhirnya kita jadi sayang. Dan mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk daripada meyakini atau mengamalkan atau mempelajari daripada makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Muhammad yang mana? Muhammad yang seperti apa? Muhammad yang siapa? Yang kita persaksikan, yang kita ikrarkan di hadapan Allah bahwasanya dia adalah utusan Allah. Kenapa kita perlu mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Satu, agar kita dapat meneladani beliau, agar kita dapat mengikuti jejak langkah beliau, amalan beliau. Karena kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu ingin dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat cinta dari Allah, maka ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama kita belajar Wasailul Usul ila Syama'il Rasul adalah satu, untuk mengikuti Rasulullah. Beliau makan kayak apa, minum kayak apa, pakaiannya gimana, gerak-geriknya ketika bertemu orang, ekspresinya seperti apa yang beliau ucapkan ketika datang dari luar, kemana dulu, apa dulu yang beliau lakukan, kemana beliau masuk, bagaimana cara beliau masuk. Itu semua dijelaskan dalam kitab Syama'il Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa kita belajar kitab Syama'il Rasul? Untuk apa? Untuk mengikuti, untuk dapat meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah agar semakin kenal, dengan tujuan kita mengenal agar semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, untuk memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di dalam kubur, menurut riwayat, malaikat Mungkar Nakir itu tidak cuma nanya man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, tapi dalam sebuah riwayat disebutkan malaikat itu akan membawa satu lembar kain. Di dalam kain itu ada gambar. Dan kemudian malaikat itu akan bertanya, tahukah kamu atau apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Atau kenalkah kamu kepada laki-laki ini? Kalau kita tidak mengenal seperti apa wajah beliau, seperti apa rupa beliau, seperti apa gambaran beliau, dan tidak pernah mengenali Rasulullah SAW, kita akan kesulitan menjawab siapa itu. Gak pernah tahu, gak pernah lihat, gak pernah ketemu, gak pernah diceritain sama aku. Maka itu termasuk daripada sempurnaan iman kita untuk mengenal Rasulullah SAW daripada kalimat syahadatain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka akhwat salihat, hafizatul Quran, thalibatul ilm, mari kita sama-sama masuk ke dalam bulan Rabiul Awal ini dengan hati yang bertambah cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, dan kita sudah mulai kitab Syama'il Rasul ini kalau nggak salah 3 tahun, ya kan? Ini masuk tahun yang keempat, ya kan? Masuk tahun yang keempat. Kita sudah mulai 3 tahun, dan kita sekarang masuk ke Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Ya, bab yang keempat. Sebelumnya bab yang pertama itu ngejelasin tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nasabnya, nama-namanya. Kemudian ada bab yang kedua menjelaskan tentang apa, ingatlah.
Hah? Sifat badannya, ciri-cirinya, wajahnya, matanya, badannya, kakinya, itu bab yang keberapa? Kedua. Bab yang ketiga menjelaskan tentang pakaiannya, kasurnya, senjatanya. Itu tahun kemarin. Dan sekarang kita masuk bab yang keempat. Apa yang dijelaskan dalam bab keempat? Al-babur rabi' fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad wa syurbihi wa naumihi wa fihi sittatu fusul. Menjelaskan sifat makannya Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 6 fasal, Insya Allah dalam 1 bulan ini kita ngambil 1 bab. Ya, ngambil 1 bab. Baik. Al-faslul awal, lanjutkan. Al-faslul awal fi sifati aishihi sallallahu alaihi wasallam wa khubzihi. Menjelaskan tentang sifat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khubzihi, khubz itu roti sebenarnya, tapi kita maksud adalah makanannya, apa yang beliau makan sehari-hari. Fi sifati aishihi, menjelaskan sifat-sifat hidup keseharian beliau, wa khubzihi, dan makanan beliau. Ini kamu catat sebisa mungkin, dicatat ya, sambil mendengar lalu dicatat. Sambil menyimak yang ada di layar. Baik. An Sammak bin Harb rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah wad daqalu radi'ut tamri. Dari Sammak bin Harb rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah tabi'in, ketemu sama sahabat. Beliau berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu. Nu'man bin Bashir ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, nanya sama para tabi'in, murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum? Bukankah kalian bisa minum dan bisa makan yang kalian mau? Bukankah kalian bisa makan dan minum makanan dan minuman yang kalian mau? Kita bisa makan apa? Kita pengen makan nasi, kita makan nasi. Kita pengen minum air, kita minum air. Kita pengen makan buah, kita makan buah. Apa aja yang kita pengen? Ada yang mau boba lah, ada yang mau rocket chicken lah, ada yang mau hari Sabtu bisa belanja, Gojek, GoFood. Betul? Kita bisa makan apa yang kita mau. Bahkan kita punya simpenan jajan dalam lemari buat kita makan. Maka kata beliau, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum? Bukankah kalian makan dan minum apa yang kalian mau? Kemudian beliau berkata, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki makanan walaupun itu kurma yang buruk sekalipun. Beliau tidak memiliki makanan, bahkan kurma yang jelek sekalipun nggak punya. Ad-daqal itu adalah kurma yang buruk. Kurma yang buruk itu kita ngerti ya. Kita tahu kurma yang enak yang mana. Hari ini ada banyak kurma di pasar. Ada kurma yang sukari, ada kurma ajwa, ada kurma apa lagi? Yang gede itu apa namanya? Hah? Tahu nggak? Apa ya namanya? Lupa. Ada yang besar yang biasanya hari ini dijadiin sama orang kayak jajanan gitu.
Nah, ini kurma-kurma aja ada grade-grade-nya, ada grade yang enak, ada grade yang istilahnya pas yang murah, walaupun sama-sama kurmanya gitu. Tapi tetap aja yang grade atas yang berkualitas itu rasanya lebih enak daripada yang apa istilahnya yang murahan. Itu kurma, walaupun kalau kita makan kurma dengan niat ngikutin sunnah Nabi, mau grade-nya mahal atau grade yang murah, tetap aja dapat pahala. Tapi dari segi rasa emang beda gitu. Yang mahal sama yang murah. Ada yang enak, ada yang biasa aja rasanya, ada yang cuma sekedar manis doang, bahkan ada yang direndam sama air gula biar awet. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kurma yang murah aja itu nggak punya buat memenuhi perutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majelis ini mudahkan lidahmu untuk mengucap salawat, karena kita akan bolak-balik nyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya beliau, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqli ma yamla'u batnah. Aku telah bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mendapati apa-apa yang didapat dimakan, bahkan kurma yang buruk sekalipun untuk mengisi perut beliau. Ad-daqal radi'ut tamar. Radi'ut tamar artinya apa? Kurma yang buruk, kurma yang buruk. Wa kana aktsara ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal ma'u. Kebanyakan makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kurma dan air. Ngapain sih kita perlu tahu? Perlu tahu biar insaf dikit. Yang kerasin nama makanan itu biar insaf dikit gitu loh. Nginget-nginget, sambil nginget-nginget kalau lagi pengen makan aja, jajan aja, inget loh. Rasulullah itu keseringannya makan apa? Makan kurma sama air doang. Bahkan disebutkan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Sayyidah Aisyah bercerita, kata beliau, kami keluarganya Nabi itu siapa? 9 istri Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW itu keluarganya Nabi. Kami keluarganya Nabi dan istri-istri beliau serta anak-anak beliau berlalu beberapa bulan dan kami tidak pernah menyalakan kompor atau menyalakan api. Tidak pernah terlihat dari atap rumah kami ada asap. Tidak pernah keluar asap dari atap rumah kami. Lalu ditanya, kalian makan apa selama berbulan-bulan tersebut? Kami hanya makan in huwa illat tamru wal ma. Kami hanya makan kurma dan air. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul li Urwah, wallahi ya ibna ukhti, in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thalathati ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Nabi Muhammad narun. Qala qultu ya khala fama kana yu'ayyishukum. Qalat al-aswadan at-tamru wal ma illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansari wa kanat lahum manaih fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayusqinahu. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah kisah bercerita kepada Urwah. Urwah ini siapa? Urwah ini adalah keponakan beliau, anaknya Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini nikah sama Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Jadi Urwah bin
Zubair. Urwah bin Zubair ini menceritakan bahwa Sayyidah Aisyah pernah cerita sama beliau, "Wallahi ya ibna ukhti, wallahi demi Allah wahai keponakanku, sesungguhnya kami telah melihat bulan yang pertama sampai melihat bulan yang kedua sampai melihat bulan yang ketiga, 3 bulan berlalu dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada masak roti, nggak ada masak nasi goreng, nggak ada masak pecel, wala tempe, wala tahu, nggak ada masak ayam dengan segala jenis menunya yang kita makan tiap hari, nggak ada. Nggak ada nyalakan api sama sekali selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian Sayyidina Urwah bin Zubair berkata, "Qultu ya khala, fama kana yu'ayyishukum?" Wahai bibi, terus apa yang membuat kalian hidup? Apa yang mempertahankan atau kalian bertahan hidup dengan apa? Maka kata beliau, al-aswadan, 2 benda hitam. Apa itu yang hitam? At-tamru wal ma, air dan kurma. Kenapa kok air? Air kan putih Ustazah, nggak hitam. Kok Sayyidah Aisyah bilangnya hitam? Karena berada di tempat yang gelap, sehingga kelihatannya hitam. Beliau selama 3 bulan berturut-turut satu keluarga, 9 rumah istri-istri baginda dengan Rasulullah SAW, makan dan minumnya apa? Air putih sama kurma. Kita bentar lagi ada Ayyamul Bid ya minggu depan. Bisa nggak kita buka puasa, sahur kurma, habis itu buka puasa kurma. Habis itu besoknya sahur lagi kurma, bukanya kurma, 3 hari aja. Nabi kan 3 bulan. Ada yang siap? Siap? Betulan? Ayo, ini gimana ini? Nabi Muhammad 3 bulan Sallallahu Alaihi Wasallam makannya kurma sama air. Dan itu setiap hari. Bahkan mungkin ada sebagian hari nggak makan kurma. Kalau kurmanya ada atau nggak ada. Al-aswadan, 2 benda yang hitam yaitu air sama kurma. Tapi beliau disebutkan beliau punya tetangga orang Ansor yang mana tetangganya itu punya manaih. Manaih itu adalah hewan peliharaan, punya unta yang betina sama punya kambing betina. Sapi nggak ada. Soalnya sapi nggak hidup di Arab Saudi. Sapi hidupnya di Batu. Nah, beliau ini punya tetangganya ini punya hewan peliharaan yang menghasilkan susu, yaitu unta sama kambing. Kadang-kadang tetangganya Nabi ini ngirimin susu buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang beliau kebanyakan harinya makan kurma sama air putih, dan kadang-kadang ada sesekali minum susu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Talhah radhiyallahu ta'ala anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi hajaraini. وقال الإمام الترمذي ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر وكان أحدهما يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. Dari Abu Talhah. Abu Talhah itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muhajirin, Abu Talhah bin Ubaidillah. Abu Talhah bercerita, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa lapar kami. Jadi pada awal-awal orang-orang muhajir hijrah ke Madinah, mereka keadaannya lemah, miskin, ditampung sama saudara-saudara mereka dari kaum Ansar. Kebanyakan mereka belum bekerja, kemudian juga makanan sedikit, dan kaum Ansar tidak semuanya orang-orang kaya. Maka kemudian
mereka keseringannya itu nahan lapar. Lalu mereka datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah kami lapar ya Rasulullah. Sampai-sampai kami ini ngikat batu dalam perut. Mungkin kita heran, kenapa kok orang lapar pada zaman itu harus ngikat perut. Jadi begini, kamu pernah tahu korset? Tahu korset? Kenapa orang pakai korset? Biar perutnya kecil. Satu. Terus sebenarnya sebab utama orang pakai korset itu bukan cuma demi perut kecil aja. Biar perutnya ketekan, kurang rasa pengen makan. Makanya orang biasanya kalau lagi pakai pakaian yang ketat, yang pakai korset, terus dia pengen makan, dilepas sama dia. Dilepas kancing bajunya, dilepas korsetnya, langsung lega gitu. Sebab apa? Orang yang pakai korset itu nggak bisa makan banyak, habis itu perutnya ketekan. Akhirnya karena perutnya ketekan, dia jadi makan sedikit. Itu di satu sisi, buat kita orang yang kebanyakan makanan. Kalau Rasulullah SAW pakai batu diikat di perut, biar apa? Biar nahan pedihnya lapar. Maka para sahabat ini, ya Rasulullah kami lapar ya Rasulullah, sampai kami ikat batu dalam perut kami. Masing-masing sahabat itu ikat satu batu aja. Maka kemudian Rasulullah membuka ikatan perut beliau, ternyata beliau mengikatkan 2 batu. Menjelaskan kepada kita Rasulullah lebih lapar lagi daripada para sahabat dan lebih kekurangan makan daripada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Cerita tentang laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wajar. Karena dalam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dalam aqidatul awam wajaizun fi haqqihim min 'aradin bighairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh saja bagi para nabi untuk mengalami hal-hal yang manusiawi yang dialami oleh manusia. Kayak contohnya apa? Sakit, pusing, capek, luka, lapar, haus, itu wajar dialami oleh para nabi dan rasul. Dan ternyata Rasulullah SAW mengalami hal-hal yang seperti itu bukan sesekali, berulang kali, sampai kelaparan, sampai beliau mengikat perut beliau dengan 2 butir batu. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan Imam Tirmidzi menjelaskan wa ma'na qawlihi, maksud daripada ucapan beliau, dan kami mengangkat dari perut-perut kami hajarin, setiap orang ngeluarin dari perutnya 1 batu. Maksudnya apa? Mereka mengikat perutnya dengan batu karena menahan pedihnya lapar, dan juga untuk menguatkan pinggang. Jadi orang kalau pas lapar itu kayak awak itu kayak apa ya, kayak layu, kayak loyo, seperti itu, lemah. Maka diikat dengan sesuatu yang keras biar dia bisa tegak lagi, biar dia bisa menegakkan tulang punggung dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kitabil mawahib an ibni Bujair radhiyallahu taala anhu qala asaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ju'un yawma فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. Daripada Ibni Bujair, tulisannya Ibni Bujair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kelaparan. Beliau mengalami rasa lapar sehingga beliau mengambil sebutir batu dan beliau ikatkan ke perut beliau. Lalu beliau bersabda, "Ana rubba nafsin ta'imah na'imah fid dunya ja'i'ah 'ariyah yaumal qiyamah."
bisa jadi orang yang enak hidupnya di dunia, enak makannya, enak hidupnya di dunia, dia kelaparan, dia telanjang nanti di hari kiamat. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhim. Bisa jadi orang yang melihat dirinya mulia, ternyata sebenarnya dia hina. Ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa laha mukrim. Bisa jadi orang yang melihat dirinya hina, melihat dirinya sekarang susah, melihat dirinya sekarang lapar, melihat dirinya sekarang nggak punya apa-apa, melihat dirinya sekarang bukan siapa-siapa, minder di depan teman-temannya, nggak kayak orang lain, nggak kayak teman-temannya yang punya ini, punya itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Padahal hakikatnya wahuwalaha mukrim, padahal dia sebenarnya orang yang mulia. Menjelaskan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan bukan dalam pakaiannya, bukan dalam enaknya makanannya, bukan dari banyak duitnya, bukan dari banyak jajannya, bukan dari orang yang nyaman hidupnya, bukan. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil beliau ngikat batu ke perut, dan beliau itu adalah sebaik-baik manusia, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau minta apa aja pasti dikabulkan. Tapi beliau ternyata manusia yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, ngikat batu ke perut sambil berkata, ala rubba nafsin ta'imah na'imah fid dunya ja'i'ah 'ariyah yaumal qiyamah. Bisa jadi orang yang makan enak, hidupnya enak di dunia, dia lapar dan telanjang nanti di akhirat. Dan bisa jadi orang yang memuliakan dirinya, mengenakkan dirinya, nanti di akhirat jadi orang yang hina. Dan bisa jadi orang yang menghinakan dirinya, menjadikan dirinya tidak berdaya di hadapan Allah, nanti di hari kiamat jadi orang yang mulia. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه وتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي هيثم بن تيهان الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يملأها ووضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. Pada suatu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumah. Kapan keluar dari rumah? Pada jam-jam orang pada nggak keluar dari rumah. Mungkin jam-jam siang, lagi terik-teriknya matahari. Biasanya kan orang pada diam di rumah istirahat. Tapi Rasulullah keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, juga keluar dari rumah. Maka ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa kamu keluar jam segini? Ada apa kok keluar rumah? Sayyidina Abu Bakar orangnya pemalu. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau keluar, mau ketemu Rasulullah biar aku ngucapin salam sama Rasulullah. Dan orangnya belapik, istilahnya orangnya kalau ngomong itu nggak terus terang. Ulun hendak keluar, hendak bertamu pian, hendak bersalaman dua pian, bahasanya begitu. Tak lama kemudian datang Sayyidina Umar. Maka ditanya oleh Rasulullah, ya Umar, kok keluar jam segini, ada apa? Sayyidina Umar orangnya terus terang, lapar ya Rasulullah. Maka
Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah seorang sahabat yang berasal dari Ansor, namanya siapa? Abul Haytham At-Tayyihan. Abul Haytham At-Tayyihan. Abul Haytham ini adalah seorang yang punya banyak pohon kurma, dia punya kebun, banyak pohon kurmanya, sama beternak kambing. Sama punya banyak ternak kambing, tapi beliau tidak punya pembantu. Kemudian begitu datang cuma ketemu istrinya aja, maka ditanya, mana Abul Haytham? Dijawab oleh istrinya, lagi pergi ya Rasulullah ngambilin air buat kita. Dari sini kita paham ya, kita sampaikan nanti sama para laki-laki yang ngambilin air buat istri siapa? Suami yang ngambilin kurma buat istri siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia nggak punya pembantu. Suami ini nggak ada di rumah. Ditanya, mana suamimu? Mana Abul Haytham? Dijawab oleh istri beliau, lagi keluar rumah ya Rasulullah ngambilin kami air nih minum. Maka kemudian ditunggu oleh Rasulullah dan dua sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar, sampai kemudian nggak lama datang Abul Haytham dengan bawa apa nih, satu ember atau satu kirbah. Kirbah itu adalah wadah buat nyimpan air terbuat dari kulit, penuh sama air. Kemudian begitu melihat Rasulullah gembira, dia langsung datangin Rasulullah, langsung ciumin tangan Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perlukan saya akan sediakan, silakan ya Rasulullah, masuk. Itu maksud daripada makna yufaddihi bi abihi wa ummi. Dia apa istilahnya, apa artinya fidaka abi wa ummi, aku korbankan ayah dan ibuku untukmu ya Rasulullah, semuanya aku tinggalkan. Fidaka abi wa ummi wa ibni wa, istilahnya semuanya aku relakan demi engkau saja ya Rasulullah. Maka kemudian diajak oleh Abul Haytham ini Rasulullah kemana? Ke hadiqahnya. Tsumman talaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisata, tsumman talaqa ila nakhlatin faja'a biqinwin fawada'ahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabihi, faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru min rutabihi wa busurihi fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma. Kemudian sama Abul Haytham ini diajak, beliau ngajak Rasulullah datang, ayo Rasulullah silahkan datang ke kebun saya. Begitu diajak masuk ke dalam kebun, dihamparin tikar, duduk Rasulullah SAW di situ. Kemudian Abul Haytham mengambilkan satu tangkai kurma, setangkai. Bukan cuma ngambilin buahnya aja, tapi langsung setangkai-tangkainya beliau petik, beliau hidangkan. Maka kata Rasulullah SAW, ya Abul Haytham, kenapa enggak engkau pilihin rutopnya aja? Kenapa tidak engkau pilihkan yang rutopnya aja? Afala tanaqqaita lana min rutabihi? Kenapa engkau tidak pilih yang rutopnya aja? Maka kata Abul Haytham, ya Rasulullah, saya pengen engkau milih antara busur sama rutopnya. Jadi rutop itu adalah kurma yang sudah hampir masak, tapi katakanlah sekitar 85% udah matang. 85% udah matang. Atasnya masih agak keras sedikit, tapi bagian bawahnya itu udah coklat keemasan. Dan dia rasanya manis. Manisnya itu enak, seger kayak buah baru dipetik dari pohon. Enggak semanis kurma yang warnanya hitam. Yang hitam itu biasanya sudah dikeringkan biar dia awet, kita bawa ke seluruh dunia. Tapi kalau yang buser, yang rutop, itu harus dimasukin ke freezer, harus dimasukin ke kulkas biar dia awet kayak gitu. Kalau satu tangkai ini ada yang rutop, ada yang buser. Buser itu dia kayak katakanlah dalam 60% matang, sisanya masih agak keras. Jadi dia lebih crispy. Lebih crispy dibanding yang rutop. Maka kata Rasulullah, kenapa enggak engkau pilihin rutopnya aja?
Maka kata Abu Haytham, beliau ikram, beliau pengen ngejamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hidangan yang lebih sempurna. Beliau bilang, saya pengen engkau milih ya Rasulullah yang rupak sama yang busa. Kemudian mereka pun, Rasulullah pun makan dari kurma dan juga minum dari air yang tadi dibawa oleh Abu Haytham. Lalu kemudian berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, hada walladhi nafsi biyadih minan na'imil ladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamah dhillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid. Ini orang lapar, Nabi Muhammad lapar sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berhari-hari nggak makan. Tapi begitu dapat nikmat, nikmatnya simpel sekali, sederhana sekali. Air putih sama buah kurma. Air putih sama buah kurma. Tapi nikmat yang kita lihat sederhana, di mata Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Sampai beliau begitu selesai makan, beliau berkata, hada, makanan ini, minuman ini, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, ini merupakan nikmat yang Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Apa nikmat yang Allah akan tanya ke kita nanti di hari kiamat? Dhillun barid, naungan, tempat berlindung sejuk di bawah pohon. Kita sekarang di dalam UBK, dalam pondok pesantren, di kamar kita ada AC, bisa tidur enak, dingin. Itu ditanya Allah. Nanti akan ditanya Allah, kamu belajar, kamu difasilitasi enak, ada kipas angin, nggak pengap, fasilitas terpenuhi. Itu ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dhillun barid, naungan yang sejuk, wa rutabun tayyib, buah kurma yang enak, yang lezat, wa ma'un barid, dan air minum yang dingin. Nikmat. Gimana dengan makanan kita yang satu piringnya aja lauknya ada 2. Ada sayur, ada ikan, gitu kan, ada sambal, belum lagi airnya. Makannya nggak cuma sekali, 3 kali sehari. Belum dengan tidurnya di atas kasur, kamarnya ber-AC, bajunya nggak cuma 1. Nikmat yang sederhana itu aja sama Nabi SAW disyukuri dengan syukur yang luar biasa, sambil mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang sederhana ini aja akan ditanya Allah. Apalagi nikmat kita yang banyak sekali. Kamu tidur di mana? Ruangan yang seperti apa? Rumah yang seperti apa? Makanan yang seperti apa? Setiap hari makan apa? Minumnya apa? Gimana kita mau ngejawabin pertanyaan Allah satu-satu atas nikmat yang kita tuh banyak sekali. Dan udah banyak, segitu banyaknya, masih banyak aja ngeluhnya, kurangnya, nangisnya, nggak kurang ibadahnya, masih banyak kurang syukurnya. Rasulullah untuk nikmat yang sederhana, cuma air sama kurma, beliau syukuri dengan syukur yang luar biasa, sambil berkata Allah akan bertanya akan nikmat yang sederhana ini. Apalagi nikmat yang di atas sederhana. Allah yu'inuna, mudah-mudahan Allah tolong kita, bantu kita. Mau ngejawabin pertanyaan Allah itu nanti gimana? La ilaha illallah. Fantalaqa Abu Haytham, maka Abu Haytham kemudian pergi. Ini ceritanya panjang sedikit, kita selesaikan cerita ini. Fantalaqa Abu Haytham liyasna'a lahum ta'aman. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. Maka kemudian Abu Haytham habis ngehidangin kurma sama air, beliau pergi mau ke kandang kambing. Ngelihat itu Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Abu Haytham, jangan sembelih kambing yang masih menyusui. Jangan sembelih kambing yang masih menyusui. Karena kalau menyusui berarti kambing betina. Kalau kambing betina kan nanti dia bisa punya anak lagi, susunya masih bisa buat diminum. Jadi jangan pilih kambing yang betina. Pilihlah anakan atau jadian. Apa itu anakan?
anakan adalah kambing betina yang umurnya baru 4 bulan. Atau jadian kambing jantan yang belum setahun. Jadi kayak kambing masih kecil. Kambing yang masih kecil. Kemudian disembelih oleh Abul Haytham, dimasakin sama Abul Haytham, dihidangin sama Abul Haytham, kemudian dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hallaka khadim?" Kamu punya pembantu enggak wahai Abul Haytham? Kemudian kata Abul Haytham, "La, kami enggak punya pembantu ya Rasulullah." Kemudian qala fa idza atani sabyun fa'tina. Kalau gitu nanti kalau kami ada hamba sahaya, kiriman hamba sahaya ke kami, kamu datang kepadaku minta sama aku. Menjelaskan kepada kita Rasulullah nggak suka makan jasa orang, menerima kebaikan orang tanpa dibalas. Paham? Kata Rasulullah, kamu punya pembantu, habis dihidangin air, dihidangin kurma, disembelihin kambing. Kemudian kata Rasulullah, kamu punya pembantu nggak di rumah? Nggak punya ya Rasulullah. Kalau gitu nanti kalau datang kiriman hamba sahaya kepadaku, kamu minta sama aku kasih. Dijanjiin sama Rasulullah SAW. Menjelaskan kepada kita apa? Rasulullah itu kalau diberi sesuatu, beliau akan membalasnya. Beliau akan berusaha untuk membalasnya. Jangan jadi orang yang suka dibaikin aja sama orang. Tapi giliran berbuat baik, dia kan yang kaya gitu, dia kan yang punya, ya dialah yang ngasih, aku mah nggak bisa ngasih apa-apa. Jangan punya mental orang yang suka nerima aja. Jadilah orang yang memberi, jadilah orang yang ngasih, jadilah orang yang membalas kebaikan orang lain. Kata Rasulullah SAW, kalau ada orang berbuat baik kepadamu dan kamu nggak punya sesuatu buat ngebalas kebaikannya, paling tidak ucapkan jazakallahu khair. Paling tidak ucapkan jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan ketika seseorang membalas orang lain dengan doa jazakallahu khair, maka kamu telah membalasnya dengan balasan yang lebih dari cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidah Aisyah dikisahkan, beliau bahkan dengan balasan doa aja beliau tidak mau. Jadi kalau beliau contoh, biasanya beliau diberi harta berapa ratus ribu dirham dikirim ke rumah beliau. Satu hari itu beliau akan ngantongin uang-uang dirham-dirham yang beliau punya, dikantongin, kemudian beliau berikan kepada fulan, berikan kepada fulan, berikan kepada fulan, berikan ke fulan sampai habis. Kemudian pesan Sayyidah Aisyah kepada pembantu beliau, setelah kamu berikan, dengarkan apa yang dia jawab. Dia jawab apa? Dia doain aku apa? Maka oleh pembantu Sayyidah Aisyah ditunggu habis dikasih. Kemudian dari siapa? Dari Ummul Mukminin Aisyah, tursil ilaik, ngirimin kamu hadiah. Maka kemudian orang yang mendapatkan ini, jazakallahu anna khair, mudah-mudahan Allah balas dia, mudah-mudahan Allah. Dijawab sama doa. Setiap doa yang disampaikan oleh orang-orang yang menerima sedekah dari Sayyidah Aisyah, itu disampaikan kepada Sayyidah Aisyah, kemudian didoain balik. Saking apa? Saking Sayyidah Aisyah punya perasaan gak mau kalah dalam urusan memberi. Beliau pengen lebih unggul dalam memberi, gak mau kebaikannya dibalas dengan doa orang itu. Jadi walaupun orang itu udah ngebalas dengan doa, Sayyidah Aisyah balas lagi dengan doa. Ini mental, ini istilahnya sifat atau jiwa yang ada pada diri Sayyidah Aisyah. Jiwa tidak suka kalah dalam kebaikan, nggak suka istilahnya ada orang yang lebih unggul dari beliau dalam kebaikan. Jiwa ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan menjadi orang yang pertama dalam amal saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan dalam diri kita jiwa-jiwa yang seperti itu. Jiwa-jiwa yang kita yang berbuat baik, kita yang ngasih, kita yang bergerak. Jangan malah kita yang nunggu orang lain berbuat baik sama kita, nunggu kita yang dikasih. Kita yang ngasih, kita yang duluan memberi. Fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bira'sain. Sampai akhirnya suatu hari datang kiriman pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
ada 2 orang laki-laki yang dikirim kepada Rasulullah. Datang Abul Haytham, kata Rasulullah, ya Abul Haytham, pilih dari 2 orang ini, aku kasih, hadiahkan ke kamu untuk jadi pembantu kamu. Maka Abul Haytham berkata, ikhtarli, pilihkan untukku ya Rasulullah, engkau saja yang milihkan. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, innal mustasyar mu'taman, khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi ma'rufa. Maka kata Nabi, orang yang dimintai pendapat adalah orang yang diberi amanah. Kan katanya siapa? Kata Rasulullah, pilih dari 2 ini, 2 pembantu ini, pilih, saya hadiahkan salah satunya dan untuk kamu. Kata Abul Haytham, ya Rasulullah, pilihin, menurutmu yang baik dari 2 ini yang mana? Maka kata Rasulullah, orang yang dimintai pendapat adalah orang yang diberi amanah. Maka hendaknya orang yang dimintai pendapat ini bisa memberikan pilihan yang terbaik. Maka kata Nabi SAW, pilihlah yang ini. Aku lihat dia sholat. Jadi kalau kita disuruh milih di antara banyak orang, perhatikan orang yang menjaga sholat. Lalu kata Rasulullah, saya pesan sama kamu, kamu berbuat baik sama dia, jaga, perhatiin makan minumnya, perhatiin tempat tinggalnya, pokoknya kamu harus berbuat baik walaupun dia sudah hadiahkan sama kamu. Kemudian Abul Haytham pun bawa pembantu hadiah dari Rasulullah SAW ini kepada istrinya. Kemudian cerita kepada istrinya apa yang disampaikan. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atuhu ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Qala fa huwa 'atiq. Maka jadi begitu sampai rumah, cerita Abul Haytham, aku dikasih sama Rasulullah pembantu, kata Rasulullah pilih yang ini karena dia sholat, terus Rasulullah berpesan berbuat baik sama dia. Kemudian istrinya berkata, saya rasa kamu belum melaksanakan wasiatnya Rasulullah untuk berbuat baik sama pembantu ini, kecuali dengan kamu membebaskannya. Karena Rasulullah sudah berpesan, kamu harus jaga dia baik-baik. Dan kata istri Abul Haytham, aku tidak melihat cara terbaik untuk berbuat baik kepada pembantu yang dikirim, yang dihadiahkan oleh Rasulullah selain membebaskannya. Membebaskannya. Maka kemudian kata Abul Haytham, innahu 'atiq. Kalau gitu aku merdekakan dia. Mendengar cerita Abul Haytham dengan istrinya, yang ternyata istrinya ini adalah orang yang seorang yang memberikan saran baik, seperti itu. Istilahnya ini 2 suami istri sama-sama nggak punya pembantu, sama-sama susah dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Begitu dapat hadiah pembantu malah dimerdekakan. Cara berpikirnya istilahnya sangat mengutamakan kebaikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang khalifah, melainkan dia akan punya 2 teman. Dua jenis teman. Pada diri seorang nabi atau pada diri seorang pemimpin, dia akan dikelilingi 2 jenis teman. Teman yang pertama adalah bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Ada satu teman yang ngajak dia kepada kebaikan, yang ngelarang dia daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan ada satu teman yang la ta'luhu khabala, yang gak punya manfaat, yang gak bisa menghalangi keburukan darinya, gak pernah ngingetin dia, gak pernah ngajarin dia. Sama-sama, ya udah kita ngelanggar sama-sama, kita nggak usah masuk sholat sama-sama, kita udah duduk aja di kamar sama-sama, nggak ada istilahnya kamu pergi ke masjid, kamu pergi ke musola, kamu masuk ke kelas gitu loh, jangan di kamar aja, nggak ada. Itulah ta'luhu khabala, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menjadi yang menarik temannya untuk melakukan kebaikan. Kamu pilih jadi teman yang mana?
teman yang ngingetin kebaikan, yang ngelarang teman kita dari kemungkaran, atau yang nggak ada manfaat, yang nggak ada arti di sisi temanmu. Maka kata Rasulullah, setiap nabi atau setiap khalifah itu punya dua pendamping, dua punya jenis teman. Satu teman yang ngajak dia kepada kebaikan dan melarang dia daripada kemungkaran, dan teman yang kedua, la ta'luhu khabala wa man yuqa bitanata su' faqad wuqi. Maka siapa yang dijaga, dipelihara Allah dari teman yang buruk, maka dia benar-benar dijaga. Maksudnya dia benar-benar dapat penjagaan dari Allah. Wal ma'sum man asamahullahu ta'ala. Dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga Allah. Maka ini daripada yang bisa kita baca sore hari ini daripada bab al-babur rabi', daripada sifat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelumit cerita tentang cerita hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hendaknya pesan yang terakhir adalah kita pilih teman yang baik, teman yang ingetin kepada kebaikan, teman yang bisa ngasih tahu mana yang buruk dan menghalangi kita, ngelarang kita, menghentikan kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah yaufiqna insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita semua taufik untuk dapat memahami, untuk dapat menyadari, untuk dapat mengerti apa-apa yang kita dengar,